Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabit Matiar. Saya dari NIM 20311000076 dari kelas Agroekoteknologi B Universitas Trunojoyo Madura. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang materi manajemen sumber daya lahan yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi. Ya, yang pertama yaitu lahan merupakan sumber daya alam yang strategis bagi pembangunan. Hampir semua sektor pembangunan fisik memerlukan lahan, seperti sektor pertanian, kehutanan, perumahan, industri, pertambangan, dan transportasi. Akhir-akhir ini, sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan dan pertumbuhan penduduk, kebutuhan lahan dirasakan meningkat pesat, sementara ketersediaan lahan pada dasarnya tidak berubah. Walaupun kriteria kebutuhan lahan untuk setiap sektor berbeda, namun sering terjadi benturan kepentingan dan alih fungsi lahan. Kemudian, pandangan bahwa tanah sebagai sumber daya alam mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan. Pentingnya kehidupan tanah dalam kehidupan tidak saja dari segi fisiknya, namun juga dari segi politik maupun ekonomi, sehingga nilai tanah terus berkembang dari nilai politik, nilai sosial, dan kemudian menjadi nilai ekonomi. Berkaitan dengan fungsi sosial hak atas tanah, bahwa sebelum pertanian berkembang seperti sekarang ini, hubungan manusia dengan tanah sudah dipandang sebagai bersifat religi magis. Ini adalah salah satu nilai yang menganggap bahwa tanah yang mengandung unsur sakral dan mistis bagi pemilik atau penguasanya, sehingga pemilik atau pengguna wajib merawatnya dengan baik sebagai pusaka keramat. Bila mematuhinya akan sejahtera, tetapi sebaliknya bila melanggar akan mendapat malapetaka. Kemudian, dari alih fungsi lahan, sawah di sentra produksi padi di Jawa akan memperbesar risiko bagi upaya untuk menjaga kelangsungan swasembada beras. Kemudian tergesernya usaha pertanian ke lahan yang kurang subur dan marginal, baik di Jawa maupun ke luar Jawa. Di samping menurunkan produktivitas tanaman padi, juga meningkatkan biaya usaha tani padi. Ironisnya, pengembangan usaha pertanian cenderung beralih dan mengarah pada pendayagunaan sumber daya lahan marginal yang produktivitasnya rendah, sehingga untuk pengusahaannya membutuhkan biaya yang tinggi. Kemudian Hussein menjelaskan bahwa bagi sebagian besar petani, tanah dianggap sebagai sumber pendapatan utama. Oleh karenanya, tanah yang dikuasailah yang paling menentukan tingkat pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha tani. Bahkan dalam beberapa hal, kepenguasaan tanah seorang petani biasanya sejajar dengan tingkat kecukupan keluarganya. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika tanah sebagai aset sekarang telah banyak berubah sifatnya menjadi barang modal yang sangat utama. Sekalipun hanya memilikinya, tanah akan menjadi sumber pendapatan yang sangat menguntungkan. Karena begitu pentingnya, maka tanah pertanian bagi sebagian besar petani sangat diharapkan menjadi sandaran hidup. Nasution dan Winoto mengemukakan bahwa tanah mempunyai beberapa makna, antara lain: 1. Tanah sebagai produk alam berupa bahan hancur dari pelabuhan batuan yang dapat dijadikan tempat fondasi dan bahan bangunan. 2. Tanah adalah produk alam yang sebagai media tumbuh bagi tumbuh-tumbuhan yang mempunyai dua fungsi utama, sebagai sumber unsur hara dan sebagai matrik untuk pemenuhan kebutuhan tumbuhan. 3. Tanah sebagai ruang yang dinyatakan dalam luasan tertentu, dan nilai tanah sebagai sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang terdapat pada bagian tanah. Lebih jauh, Wicaksono menjelaskan bahwa bagi petani yang hanya menggantungkan kehidupannya pada usaha tani akan sulit dipisahkan dari lahan pertanian yang dikuasainya.
dan tidak berani menanggung resiko atas ketidakpastian penghidupannya sesudah lahan pertaniannya dilepaskan kepada orang lain. Ilustrasi tersebut memberikan arti bahwa lahan pertanian yang memiliki fungsi sosial ini tidak mudah tergantikan dengan imbalan ganti rugi berupa uang, meskipun jumlahnya memadai, karena terlepasnya lahan dari tangan mereka merupakan ancaman bagi kedudukan dan kehormatan yang sudah lama mendapat pengakuan dari masyarakat. Sesuai dengan pernyataan di atas, Hartoyo mensinyalir bahwa dengan makin tingginya jumlah penduduk dan makin pesatnya pembangunan industri, perdagangan, bangunan, dan lainnya, maka makin luas pula tanah yang diperlukan, baik untuk perumahan maupun untuk pembangunan industri dan pertanian. Semakin terbatasnya lahan yang tersedia, terutama di Pulau Jawa, menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan tanah, yaitu dari penggunaan untuk pertanian menjadi non-pertanian. Pada umumnya, perubahan penggunaan lahan tersebut terjadi dengan pesat di daerah-daerah yang dekat dengan pusat-pusat pertumbuhan. Sekian materi yang berkaitan dengan manajemen sumber daya lahan tentang aspek sosial ekonomi. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.